teman, ternyata lawan. Dulu kita yang nggak tahu apa-apa. Kamu teman, kamu teman, kamu teman. Halo semuanya, kami dari Celup, cerita luar biasa. Selamat datang di Celup, di mana kita akan membahas seputar teori konspirasi dunia, misteri dan fakta-fakta menarik yang ada di dunia. Aku Novianti. Aku Rinia. Nak, udah pernah nonton film Destination belum? Udah dong, yang ceritain tentang Sakratul Maut itu kan? Bener banget, Final Destination bikin aku jadi parno deh. Tapi kita jangan spoiler dulu, karena mungkin teman-teman kita ada yang belum nonton. Nah, ngomongin tentang Final Destination yang isinya mengenai Sakratul Maut, kita bakal ngebahas hal yang bertentangan dengan filmnya nih, yaitu manusia favorit Tuhan, alias manusia paling beruntung di dunia yang lolos dari maut. Siapakah manusia yang beruntung tersebut dan apa yang telah terjadi olehnya? Mari kita nyelup ke cerita kali ini. Nah, cerita yang pertama itu berasal dari tahun 2010 yang dialami oleh mantan YouTuber terkenal asal Indonesia, Listia Magdalena atau yang dikenal dengan sebagai Pau Pau LGP, mengalami peristiwa tragis dengan ditusuk 17 kali oleh teman perempuannya berinisial MN. Nah, kala itu Pau Pau mendapati temannya sedang kebingungan di area parkiran mobil. Pau Pau yang melihat temannya berinisial MN itu tanpa pikir panjang langsung menawarkan tumpangan. MN mengiyakan tawaran tersebut dan masuk ke mobil Pau Pau. Nah, pada saat tujuan mereka berada di Mall Puri Indah, MN itu meminta agar diturunkan saat melewati gerbang tiket. Pau Pau sebagai teman yang baik itu menuruti permintaan MN dong. Padahal kan dia bisa aja tuh turunin tanpa melewati gerbang tiket. Sesampainya mereka melewati gerbang tiket, MN tanpa aba-aba langsung menusuk Pau Pau menggunakan pisau. Juga ya ternyata ya. Iya. Nah, untungnya nih, Pau Pau cepat tanggap menabrak mobil di depannya dan langsung membuka pintu mobil. Sopir di dalam mobil yang ia tabrak ngamuk dan menghampiri mobil Pau Pau. Yang awalnya supirnya mau marah, tapi dia malah dikejutkan dengan kondisi Pau Pau yang bersimbah cairan merah. Jadi kayak penuh darah. Berdarah. Iya, ngeri banget kan. Iya. Dan untungnya Pau Pau ini berhasil dilarikan ke rumah sakit dan diselamatkan dengan total 11 luka tusukan yang merusak badannya, termasuk tempurung kepala dan paru-parunya juga. Jadi oh my god, wow, Nggak disangka-sangka banget sih, niat baik memberikan tumpangan ke teman malah dibalas tusukan. Kayak jahat banget. iya benar. Siapa sih yang nyangka teman kita bawa pisau kemana-mana gitu kan? Kayak serem banget ya, iya. psikopat banget dia. Iya, psikopat ini kayaknya. Terus buat apaan kan pisau itu Selama dibawa-bawa? ini dia bawa pisau buat nunggu kesempatan nusuk orang. Nah, kebetulan Pau Pau yang saat itu jadi korbannya. Ih, ngeri banget ya. Untung aja nih ya, Pau Pau langsung bisa dilarikan ke rumah sakit dan diselamatkan. MN memang sudah terkenal sebagai pribadi yang tertutup dan terkadang sangat aneh oleh teman sebayanya. Introvert berarti dia ya. Iya, introvert gitu kan. Kita juga nggak tahu pasti aneh dalam hal apa, tapi ya gitulah pertanyaan dari teman-teman MN. Bahkan ia pernah di drop out dari sekolahnya karena apa ya, kerap mengajar teman-temannya dengan membawa gunting dan benda-benda tajam lainnya. Ngeri banget nggak sih? Bener-bener Kayak psikopat sekolah, sih dia. Iya, sekolah bawain benda-benda tajam itu buat apa?
Merinding banget sih ya kalau kita jadi temennya, apalagi sejenis MN itu, ya ampun. Ngeri banget. Ini sih fix dia psikopat banget ya. Gimana kita nggak merinding kalau kita ketemu teman sejenis dia yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditusuk. Ngeri banget. Ini sih di real ya, temen nusuk dari belakang. Tapi dari cerita ini kita jadi dapat insight buat tetap berhati-hati sama orang yang anggap kamu teman. Kukira teman, ternyata lawan. Hingga malam tadi, Listiani Magdalena, 18 tahun, mahasiswi Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, belum masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Puri Indah, Jakarta Barat. Mahasiswi jurusan arsitektur ini menderita 17 luka tusukan senjata tajam yang diduga dilakukan rekan kampusnya Maisi Natania. Peristiwa penusukan bermula ketika korban yang mengendari mobilnya bersama pelaku sedang menuju Mall Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat pada Kamis lalu. Begitu sampai di pintu timur Mall Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat, perkelahian antara korban dan Lanjut. Cerita berikutnya berasal dari Kroasia. Seorang bernama Franz Selak mengaku selamat dari 7 kali ancaman kematian. Lansia pensiunan guru musik ini mengaku seorang yang sangat beruntung di dunia, karena ternyata nggak hanya lolos dari kematian berulang kali, namun juga memenangkan undian lotre senilai 600.000 pounds. Dikutip dari laman Today, I found out 23 Oktober 2013, kejadian selamat dari maut pertama dialami saat melakukan perjalanan ke Sarajevo dan ke Dubrovnik di tahun 1962 dengan menggunakan kereta. Pada kala itu, kereta tersebut keluar dari rel dan berakhir masuk sungai yang mana cuaca penuh es dan sangat licin. Pada kecelakaan tersebut, Selak bisa berenang menyelamatkan diri ke tepian dan hanya menderita patah lengan. Hanya patah lengan dan hipotermia ketika tim medis datang. Hal ini masih lebih beruntung ketimbang 17 orang lainnya yang terkapar tak bernyawa. Keren banget kita. Berikutnya, Selak tidak lagi menjadi pengguna kereta dalam berpergian. Jadi dia memilih pesawat untuk kali pertama pengalaman terbang dia. Nah, dalam kejadian ini tuh nasib beruntung juga menghampirinya. Kira-kira apa itu nasib beruntungnya? Nah, pesawat itu di luar kendali dan membuka pintu darurat secara otomatis. Jadi dia kayak seakan-akan terjun payung gitu ya? Mungkin sebutannya kayak gitu ya, karena si Selak ini tuh terlempar ke udara melalui pintu tersebut, lalu berhasil mendarat selamat di tumpukan dedaunan dengan luka-luka kecil di tubuhnya. Luka-lukanya kecil gitu kayak Luka-luka kecil gitu, mungkin kayak kegores-gores gitu kali ya. Nah, padahal nggak ada satupun pelindung yang dia kenakan, termasuk parasut. Dalam insiden kali ini tuh korban yang tewas mencapai 19 jiwa dan Selak terbebas dari salah satunya. Berarti yang selamat itu dia sendiri dari Iya. 19 jiwa yang menjadi korban lainnya gitu. Nah, dari itu beberapa kejadian beruntung lainnya juga kerap dihadapi oleh Selak, hingga orang menjulukinya sebagai orang yang paling beruntung di dunia lantaran berhasil melarikan diri dari kematian berulang kali. Keren banget. И еще в 60-х поезд, на котором ехал Франа, сошел на мосту с рельсов и упал в ледяную реку. Десятки погибших, но он самостоятельно выбрался на берег. Задел вершину горы. От удара в хвостовой части открылась дверь. Непристегнутые стюардесса и пассажир вылетели из самолета. До земли оставалось 600 метров. Франа упал в сток сена, а его новая царапинами не удалось, был в середине 90-х. Франа ехал на своей машине по горному серпантину, а навстречу огромная фура. На повороте она ударила его легковушку задней частью прицепа.
Segitu aja cerita kali ini. Gimana menurut kalian guys? Apakah ternyata kalian juga termasuk manusia paling beruntung di muka bumi ini? Kalau iya, bisa share di kolom komentar karena kita penasaran banget nih sama cerita kalian. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Karena kita bakal membahas fakta-fakta mind-blowing lainnya di episode berikutnya.